Nah, seperti yang saudara lihat, teman-teman lihat, judulnya adalah Studi Alkitab Digital. Saya yakin semua sudah tahu apa itu studi Alkitab karena saudara sudah di NTOS gitu ya. Apalagi ada Pak Toyo yang suka ngajarin tafsiran, hermeneutik dan lain-lain gitu ya. Tapi kata digital itu menjadi satu ciri khas yang sangat berbeda gitu ya. Ini suaranya gebuk-gebuk ini bisa dikurangi nggak ininya, bassnya? Soalnya kalau direkam nanti jelek teman-teman. Ya, oke. Ya, jadi ini lain dari biasanya karena ada kata digital. Walaupun saya yakin saudara sudah lakukan itu. Saya yakin itu sudah mengajarkan itu. Tetapi kami akan memberikan ini secara resmi untuk satu pengenalan. Jadi ini adalah mata kuliah pengenalan untuk studi Alkitab digital. Nah, saudara-saudara, teman-teman, studi Alkitab digital ini menjadi satu ketinggalan hatinya. Nah, menjadi salah satu hal yang saya kira menjadi keharusan. Cuman karena kita itu hidup di era digital, langsung tiba-tiba nyemplung ke dunia digital, jadi seringkali itu kita tidak mempelajarinya dengan urutan yang tepat gitu ya, atau dengan cara yang tepat, sehingga seringkali kita kepontalan gitu ya. Pontalan itu bahasa Jawa. Artinya pontalan apa ya? Ya, kewalahan gitu ya untuk menangani, sehingga antara seringkali di dalam studi Alkitab digital itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu tuh kelompok mau belajar, wah senang sekali mengeksplorasi ini itu dan melihat ini itu. Tapi yang di satu pihak, susah, aduh harus ini harus itu, nggak ngerti ini nggak ngerti itu, akhirnya give up, akhirnya menyerah gitu ya. Nah, saya berharap dengan mata kuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan yang beruntun dan punya punya satu pengenalan yang lebih lengkap gitu ya, sehingga saudara tidak ketinggalan, dan ketika nanti saudara lulus dari STT ini, saudara itu siap menghadapi dunia digital yang pasti sudah terpapar di depan saudara ya. Herannya sekarang jemaat itu lebih pinter digital daripada pendetanya, ya enggak? Ya, saudara dengan jemaat yang mungkin sudah lulus S1 atau jemaat yang sudah terbiasa hidup di dunia sekuler, kemungkinan besar mereka lebih terpapar jauh lebih banyak tentang digital daripada saudara, ya enggak? Bahkan ada pendeta-pendeta yang menghindari dunia digital. Nah, saya berharap pengenalan ini bukan memaksa. Kalau saudara sudah punya prinsip, aku nggak mau digital, kehidupan Kristen itu harus murni tanpa sekularisasi teknologi, misalnya. Ya, saya berharap dengan saudara mengikuti kuliah ini, saudara akan semakin lihat pentingnya bagaimana kekristenan itu hidup relevan di dalam zamannya. Saudara dipanggil Tuhan di zaman yang sangat istimewa, ketika dunia digital itu betul-betul booming. Sayangnya karena saudara mungkin masih belum terpapar dengan segitu banyak hal gitu ya, akhirnya saudara itu bingung antara menolak atau menerima. Pendeta saudara menolak, gereja mungkin juga tidak terlalu banyak, karena saya melihat ya, gereja itu paling tertinggal dalam hal teknologi, ya enggak? Paling banter isi worship, ya, menampilkan lagu-lagu. Kan dari zaman dulu sampai sekarang itu, padahal ada banyak banget yang bisa dilakukan dengan digital untuk memajukan pelayanan. Nah, saya berharap ini akan menolong saudara terutama dalam hal studi Alkitab, ya. Karena teknologi yang sangat berkembang ini itu memberi manfaat yang sangat besar untuk studi Alkitab. Sangat besar. Dan di seluruh dunia belum banyak yang benar-benar berkecimpung di dalam dunia biblical computing dan Sabda, karena Sabda sudah lahir dipanggil oleh Tuhan sebelum dunia digital maju. Sabda itu diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk mengembangkan teknologi untuk melakukan studi Alkitab digital. Nah, saudara
saya tidak tahu saudara tahu atau tidak, tetapi situs dan aplikasi alat-alat digital untuk studi Alkitab yang dibuat oleh Sabda itu merupakan satu pengembangan yang luar biasa. Bahkan dalam level dunia itu dianggap kita itu sudah sangat maju. Bahkan situs Alkitab Sabda itu menjadi satu di antara 10 situs terbaik Alkitab di seluruh dunia. Jadi saudara, ini bukan sesuatu yang apa namanya, oh itu nanti otomatis semua akan tahu gitu ya. Belum tentu gitu, terutama untuk teman-teman dari STT. Karena itu saya ingin saudara lebih maju dari jemaat saudara. Saya ingin nanti kalau saudara lulus, saudara itu bisa memajukan gereja saudara untuk menangkap generasi digital, dan saudara itu menggarami dunia digital melalui pelayanan saudara di mana saudara ditempatkan. Supaya saudara tidak tidak menjadi lulusan STT yang kuper gitu ya, kurang perhatian dan kurang pengetahuan, khususnya di dunia digital. Karena nanti ketika saudara lulus, semua yang saudara layani itu orang-orang yang sudah hidup di dalam dunia digital. Kalau saudara yang paling ketinggalan kan sangat gimana? Sangat beda ya, seperti saudara itu hidup di dunia jadul, terus jemaat saudara hidup di dunia digital. Sesuatu yang saudara tidak bisa relevan dengan mereka gitu ya. Jadi saya harap walaupun saya tidak memaksa saudara untuk menerima ini, tapi paling tidak terbukalah pikiran saudara untuk melihat dunia yang luas khususnya di dalam digital untuk dipakai bagi pelayanan. Nah, khusus karena ini dari Sabda, kami tidak akan membagikan tentang bagaimana dunia digital untuk pelayanan umum. Karena kami ingin spesifik lebih dahulu tentang Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu menjadi fondasi yang paling kuat. Ya, seharusnya menjadi fondasi yang paling kuat baik bagi kehidupan pribadi ataupun juga gereja. Karena itu kami akan menekankan ini lebih dahulu, walaupun kami tahu di dunia digital itu luas banget. Semua pelayanan itu bisa dimasuki untuk dimajukan dengan pelayanan digital. Nah, karena itu Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin memperkenalkan satu mata kuliah yang baru ini. Saya berharap saudara akan belajar lebih banyak, gitu ya. Oke. Garis besar mata kuliah ini, kemungkinan kita akan melakukan pertemuan antara 12 kali, karena ini 2 SKS, ya. Satu kali pertemuan akan 100 menit dan akan dinilai, dan saudara akan mendapatkan nilai SKS 2, ya, 2 SKS. Kita akan melakukan pertemuan mungkin antara 12 sampai 14 kali pertemuan. Lihat nanti kalau misalnya dirasa 14 terlalu banyak, akan bisa dikurangi. Tapi ini adalah topik-topik atau mata kuliah, mata pelajaran pertemuan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan membahas lebih dahulu tentang pentingnya studi Alkitab, ya. Saya yakin saudara tahu, tapi paling tidak untuk kita punya pengertian yang sama lebih dahulu, gitu ya. Karena kemungkinan pengertian saya dan pengertian saudara beda, atau pengertian saudara dengan saudara beda. Antara tingkat 1, tingkat 3 mungkin beda. Karena itu kita akan lakukan bersama dulu untuk kita tahu pengenalan, dan ini akan kita lakukan hari ini, ya. Pentingnya studi Alkitab. Yang kedua, pengenalan studi Alkitab digital. Ini pengenalan ya, jadi saudara, banyak sekali pengenalan untuk mata kuliah ini, karena mata kuliah ini akan dilanjutkan dengan mata kuliah yang untuk intermediate. Ini adalah untuk pemula, sedangkan untuk intermediate nanti untuk yang lebih tinggi daripada yang beginner, selalu ada advance. Jadi akan ada 3 level, ya, 3 tingkatan. Ini adalah untuk beginner atau pemula, yang kemudian intermediate itu untuk yang tengah-tengah, kemudian yang advance itu untuk yang paling maju, ya. Nah, kemudian ketiga adalah pengenalan bahan-bahan studi Alkitab digital. Nah, saya yakin saudara sudah tahu beberapa alat-alat atau bahan-bahan, gitu ya. Tetapi mungkin belum semuanya. Jadi nanti kita akan membahas bahan-bahan untuk studi Alkitab digital itu apa saja. Kemudian tip 4, 5, 6 ini adalah training atau pengenalan kepada alat-alat digital. Ada 3 yang kita akan prioritaskan.
Yang pertama adalah software Alkitab. Bagaimana saudara bisa nanti mendownload dan juga menginstal software Alkitab di laptop saudara dan bagaimana memakainya, ya. Nah, ini akan kita lakukan training sehingga saya butuh tim saya nggak bisa lakukan itu sendiri. Jadi nanti ada beberapa pengajar yang akan melakukan training ini. Kemudian yang kedua adalah situs Alkitab. Ya, ada situs Alkitab Sabda yang satu-satunya di seluruh Indonesia situs Alkitab yang paling lengkap ya untuk melakukan studi Alkitab. Kemudian yang ketiga dengan aplikasi. Nah, software Alkitab itu harus diinstal di laptop saudara. Tidak perlu internet ketika sudah diinstal. Ya. Kemudian yang situs Alkitab harus online karena itu situs saudara nggak bisa enggak. Kemudian aplikasi saudara hanya online untuk mendownload aplikasinya. Ada 5 aplikasi yang disediakan oleh Sabda untuk studi Alkitab secara khusus. Nah, kalau sudah diinstal saudara tidak perlu pakai internet, ya. Oke, berikutnya adalah praktek. Nah, ini akan menjadi ujian tengah semester, ya, hasil praktek menggunakan alat-alat digital ini. Saudara akan diberi pertanyaan, saudara akan diberi tugas untuk saudara bisa lakukan dan nanti akan menjadi nilai ujian tengah semester. Kemudian yang ke-8 adalah Smart Bible. Saudara pernah dengar Smart City? Sudah pernah mendengar smartphone? Sudah pernah mendengar Smart Country? Itu Jokowi. Pak Jokowi sering sekali ya, harus menjadi bangsa yang smart, bangsa yang pintar, gitu, pintar digital maksudnya ya. Ya, kita akan belajar tentang Smart Bible untuk studi Alkitab digital. Kemudian ada Smart Bible sebagai fondasi untuk orang Kristen yang pintar dan gereja yang pintar, ya. Karena semuanya serba pintar. Kalau saudara masih pakai handphone yang belum smartphone, kita ngomongnya apa? Jadul. Semua sekarang handphone pasti smart ya. Kemudian yang ke-10, tantangan untuk studi Alkitab digital. Saudara, sekalipun studi Alkitab digital itu sangat menjanjikan, bukan berarti tanpa risiko. Jadi ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita melek, artinya kita harus sadar bukan tanpa bahaya ketika kita masuk ke dunia internet atau dunia digital. Nah, kita harus waspada di situ. Kemudian yang ke-11 adalah kesempatan untuk studi Alkitab digital. Bagaimana studi Alkitab digital ini bisa dikembangkan bukan hanya untuk saudara sendiri pribadi melakukan studi Alkitab digital, tapi bagaimana bisa mengajak gereja atau kelompok kecil atau kelompok pelayanan saudara untuk melakukan studi Alkitab digital. Nah, kemudian yang 12 adalah ujian untuk ujian akhir semester. Saudara akan mendapatkan tugas, saudara harus mengerjakan tugas itu dan itu akan menjadi nilai saudara. Tuh, ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas. Oke. Nah, capaian yang ingin dicapai ketika saudara mengikuti mata kuliah ini. Pada akhir kuliah, mahasiswa dapat memahami pentingnya studi Alkitab. Jadi, baik digital ataupun non-digital, studi Alkitab itu penting banget. Nah, saudara harus bisa membedakan, ya. Studi Alkitab digital itu adalah yang sekarang kita sedang kerjakan, ya. Saya akan menyebutnya studi Alkitab klasik. Klasik itu maksudnya yang non-digital. Sebelum dunia digital, kita pakai klasik. Ya, kemudian membedakan studi Alkitab klasik dan yang digital. Bedanya apa sih? Kelebihannya apa sih? Kelemahannya apa? Studi Alkitab digital ada kelemahannya? Ada. Ada kelebihannya? Ada. Klasik ada kelemahannya, tapi ada juga kelebihannya. Saudara bisa menimbang dua-duanya supaya saudara memakai dengan kesadaran penuh bahwa ini bisa berguna kalau saudara bisa menghindari kelemahan-kelemahannya, gitu ya. Atau bahkan saudara harus memakai dua-duanya karena dua-duanya punya kelebihan. Jadi saudara tidak perlu merendahkan atau menyepelekan, sekarang Alkitab kertas tidak perlu lagi, saya sudah masukkan ke gudang dan tidak pernah saya baca lagi. Jangan cepat-cepat lakukan itu, gitu ya. Karena Alkitab kertas pun punya manfaat dan punya kelebihan dibandingkan digital. Kemudian mengenal bahan-bahan dan alat-alat studi Alkitab digital, mempraktekkan. Jadi saudara itu bukan cuma, oh ya tahu ada Alkitab, ada software Alkitab. Gimana caranya pakai? Nggak tahu.
Pernah pakai? Pernah. Untuk apa? Untuk cari kata doang. Oh, software Alkitab itu sangat powerful sekali untuk melakukan banyak studi Alkitab, tapi kebanyakan anak-anak mahasiswa STT itu cuma dipakai tuh hal yang sepele-sepele. Lah kan sayang banget gitu ya. Ya, saudara bisa menggunakan dengan lebih baik. Kemudian mengetahui apa pentingnya Smart Bible. Karena saudara sekarang ada di zaman smart ya. Memahami Smart Bible sebagai dasar Smart Christian dan Smart Church, kemudian memahami tantangan kita akan membahas dua secara spesifik, yaitu biblical literacy atau melek Alkitab, dan yang kedua adalah kecerdasan digital atau digital quotient. Saudara pernah mendengar kata IQ? Intellectual quotient, gitu ya. Tapi kalau digital quotient itu artinya bukan kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan digital. Jadi ketika saudara masuk dunia digital pun saudara harus punya kecerdasan digital. Kalau tidak, saudara akan menjadi korban. Dan banyak sekali orang Kristen yang sudah menjadi korban karena tidak hati-hati di dunia digital. Kemudian mengeksplorasi kesempatan mengembangkan Bible atau biblical engagement atau Bible engagement melalui studi Alkitab digital. Yang tadi saya katakan, saudara bisa mengembangkan itu untuk dipakai di gereja, dipakai di komunitas pelayanan saudara. Itu ya. Oke, penilaian. Jadi nanti akan ada presentasi, diskusi. Nah, hari ini saya melihat saudara belum belum punya absensi yang yang sudah bisa kami dapatkan gitu ya. Saudara kan masih harus lakukan presensi sendiri. Nanti sambil jalan ini saya akan membagi saudara, setiap kali pertemuan saya katakan ada tugas. Jadi setiap kali pertemuan bisa tugas untuk berdua, bisa bertiga, bisa berlima, bisa dalam kelompok, bisa dalam satu angkatan gitu ya. Jadi nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan. Saya harus menghafal nama-nama saudara, atau paling tidak saya tahu saudara ada dari tingkat mana gitu ya. Oke. Karena nanti akan ada presentasi. Jadi diskusi bukan habis diskusi terus bubar, enggak. Tapi saudara harus ada di depan untuk melaporkan hasil diskusi saudara, ya. Saya harap ini akan menjadi satu kebiasaan karena saudara nanti akan menjadi pemimpin di gereja. Saudara bisa memimpin, jadi ketika saudara diskusi, saya harap ada pembagian tugas di dalam kelompok, ada yang menulis, ada yang memberi presentasi, ada yang melakukan tugas-tugas yang penting gitu ya. Kemudian keaktifan dan sikap. Saya sangat mengharapkan karena ini di Intios juga selalu ditekankan, saudara aktif bertanya, ya. Kalau saudara nggak bertanya, akibatnya saudara akan ngantuk. Dan saudara tahu nggak, mata saya walaupun saya punya mata plus, artinya kalau membaca saya harus pakai kacamata, tapi mata saya tuh cukup tajam. Saya bisa melihat siapa yang merem, siapa yang tutup mata karena ngantuk gitu ya. Jadi saya akan bangunin saudara untuk saudara nanti maju ke depan. Oke. Dan salah satu cara yang terbaik untuk saudara tidak ngantuk adalah bertanya. Ya, jadi saudara silakan bertanya semampu saudara. Tuh. Kemudian presensi, nanti absen, saudara harus hadir setiap hari Kamis. Kemudian ada laporan, nanti akan ada tugas yang saudara harus buat laporan secara pribadi. Kemudian ujian tengah semester nilainya 20% dan ujian akhir semester nilainya 30%. Gitu? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup fair? Saudara suka dengan pembagian penilaian ini? Ada yang ingin minta dirubah? Presensi, mau berapa presensi? 20%? Nah, saudara presensi, saudara bawa badan hangat saudara, tapi kalau saudara ngantuk nggak dengerin ya nilainya nggak bisa, saya kan nggak bisa nilai kalau ya, itu ya. Kadang-kadang matanya melolok gitu, tapi ternyata pikirannya kemana-mana. Waduh, saya juga nggak tahu. Ya, jadi nilai tugas itu lebih penting ya daripada presensi. Saudara bawa badan hangat itu sebenarnya belum punya arti banyak. Tapi mengerjakan tugas dan saudara melakukan beberapa refleksi untuk apa yang saudara dapatkan, nah itu baru ya. Oke? Cukup oke? Ya.
Oke, sekarang pelajaran yang pertama. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah ini. Dan saya harap saudara, saya nggak tahu ya, kalau dulu itu semua bawa buku dan nyatet gitu. Kalau sekarang bawa HP. Digital saya nggak ngerti saudara nulisnya tuh nulis WA atau nulisnya nyamperin teman-teman atau gitu ya. Nah, kalau saudara tidak keberatan karena nanti akan ada banyak banyak hal yang saya harus sampaikan di luar kelas karena kadang-kadang tuh ada yang bertanya tapi nggak tahu nanti minggu depannya lah kami nggak tahu harus gimana. Boleh tidak kalau kita bikin WA group untuk khusus kelas ini saja. Oke, nanti saudara kasih nomor telepon saudara ya untuk WA, nanti saya bikinkan WA group. Semua pengumuman dan semua bahkan ada mungkin tugas yang harus saudara kirim ke grup itu. Oke? Nah, nanti saudara kasih. Nah, setelah kelas ini selesai, grup akan dihapus, tidak akan terus-menerus gitu ya, hanya selama 1 semester ini saja. Jadi nanti kalau misalnya minggu depan saya ingin saudara baca artikel apa gitu, saya akan kirimkan saudara baca gitu ya. Bisa lebih manfaat daripada kalau saudara nanti googling nggak karuan kemana-mana atau saudara tiktokan habis waktu tiba-tiba 1 jam sudah hilang, mendingan baca artikel yang saya kasih gitu ya. Oke, ya jadi nanti teman-teman kita akan buka WA group namanya WA kelas SAD Inteos ya. Oke, sudah siap untuk mulai? Ini adalah pelajaran pertama ya, pentingnya studi Alkitab. Nah, saudara, saya yakin saudara sudah membaca Alkitab. Saya nggak tahu di Intios ya, apakah mahasiswa di asrama itu diharuskan baca Alkitab secara beruntun atau berurutan, atau punya stick sendiri kegiatan untuk baca Alkitab, entah lewat gereja. Gereja juga banyak ya, yang memberikan kegiatan baca Alkitab bersama dengan jemaat atau dengan Bapak Pendeta. Nah, tapi saudara, membaca Alkitab saja itu tidak cukup. Banyak orang bilang, nggak apa-apa, yang penting baca. Ya, betul. Mungkin untuk mereka yang baru menjadi orang Kristen mungkin. Tetapi khususnya bagi saudara yang nanti akan menjadi pemimpin rohani di gereja saudara atau di komunitas di mana saudara ada, saudara harus tahu lebih banyak daripada cuma membaca. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 4 hal untuk pelajaran hari ini. Perbedaan membaca dan studi Alkitab, nanti kita akan lakukan bersama-sama. Kemudian pengertian dari studi Alkitab, supaya kita punya pengertian yang sama, karena saya yakin saudara udah tahu. Tapi untuk menyamakan persepsi, menyamakan pikiran ya. Ya, kemudian yang C itu bahan-bahan dan alat-alat studi Alkitab, kemudian perbedaan Alkitab cetak dan Alkitab digital. Oke, yang pertama dulu. Kita akan mulai dengan diskusi. Saya ingin tahu sebelum saya kasih bocoran kepada saudara, apa bedanya membaca Alkitab dan melakukan studi Alkitab? Apa bedanya?
Ya, saya mendapat kesan, sedikit kesan ya, kalau membaca itu enggak baik gitu. Yang studi Alkitab itu lebih baik. Saya ingin meluruskan itu, membaca Alkitab itu baik, menstudi Alkitab juga baik, tapi membaca Alkitab punya keterbatasan, itu saja. Jadi bukan berarti wah nggak usah baca aja langsung studi Alkitab, enggak. Saudara harus memakai level berjenjang. Jadi saudara harus bisa membaca dulu. Kalau saudara nggak bisa membaca, saudara juga nggak bisa studi. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa membaca itu jelek karena nggak ngerti, karena cuma dibaca saja nanti baru dibaca lupa, tidak. Ya, tidak. Karena itu saya ingin memberikan Ya, saya ingin memberikan beberapa penjelasan yang saya harap saudara akan mengerti bahwa membaca Alkitab itu tidak jelek sama sekali. Studi Alkitab iya, tapi punya perbedaan kelebihan gitu ya. Beda saja. Oke, manfaat dari membaca Alkitab. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara akan mulai familiar dengan Alkitab. Saudara mulai tahu nama-nama yang disebutkan di sana. Saudara tahu tempat-tempat yang ada di sana. Saudara tahu peristiwa-peristiwa, cerita-cerita yang ada di Alkitab itu saudara mulai tahu. Kalau saudara langsung studi Alkitab tanpa saudara membaca lebih dahulu, seringkali saudara akan kehilangan konteks yang besar. Ya. Nah, karena itu jangan meremehkan membaca. Saudara harus melewati masa membaca dulu, baru studi Alkitab. Ya, jadi saudara mulai familiar dengan Alkitab. Kalau ditanya cerita ini, oh ya tahu itu di dalam Perjanjian Lama. Kalau ada cerita ini, oh ya saya tahu nih, ini cerita tentang waktu Tuhan Yesus begini-begini. Itu sangat baik sekali. Ya, jadi saudara, kalaupun saudara sekarang mahasiswa teologi yang sudah bisa menafsir Alkitab, jangan lupakan bahwa membaca itu penting. Nah, ini juga untuk saudara ketika saudara nanti terjun ke pelayanan di dalam gereja, tekankan untuk mereka yang jemaat yang secara umum, mereka harus mulai dengan tahap membaca dulu. Karena itu gerakan membaca Alkitab itu sangat baik. Jadi pertama, saudara menjadi familiar. Misalnya nyebut nama. Pernah nggak saudara, ada nama yang disebut, kok ada sih di Alkitab? Itu artinya saudara jarang membaca Alkitab, ya. Kalau saudara sering membaca Alkitab, maka saudara semua nama itu saudara familiar. Saudara akan mulai hafal, walaupun mungkin ceritanya tidak seluruh konteks saudara tidak ingat, tetapi paling tidak saudara tahu ini kan kayaknya orang yang mengkhianati Tuhan Yesus kan gitu ya, si Petrus misalnya. Saudara menyebut siapa lagi, saudara tahu. Familiar, penting. Yang kedua, saudara mulai intim dengan Allah. Saudara membaca Alkitab itu bukan sekedar membaca untuk tugas atau kewajiban, tetapi saudara datang pada Tuhan untuk saudara mengerti bahwa Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Mungkin saudara nggak mudeng apa yang Tuhan ngomong, tapi saudara misalnya umpamakan dengan orang tua ya, ketika orang tua memanggil saudara, aku mau ngomong hal-hal yang penting dengan kamu nak, gitu ya. Apakah saudara kemungkinan tidak mengerti semua yang diomongkan Bapak, tapi paling tidak saudara mengerti sebagian-sebagian. Kenapa saudara mau? Karena saudara intim dengan Bapak. Karena Bapak ingin berbicara kepada saudara, saudara memberi hormat kepada dia untuk saudara mau mendengarkan. Walaupun mungkin kadang-kadang nggak mudeng, gitu ya. Jadi ketika saudara datang membaca Alkitab, datang dengan satu pikiran bahwa saya menghormati Allah, Allah ingin berbicara pada saya. Dan saya ingin tahu, mengalami kasihnya, mengalami hal-hal yang dia selalu rindukan untuk saya mendapatkan pertolongan, rindu untuk mendapatkan berkatnya, gitu ya. Jadi saudara perlu sekali membaca Alkitab dengan sikap saudara ingin datang dan intim dengan Allah. Kemudian yang ketiga, mengenal pikiran Allah. Nah, pikiran Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak banget. Saudara kalau membaca Alkitab itu seperti membaca samudra kebenaran yang luar biasa. Apakah saudara mengerti semuanya? Enggak. Tetapi kalau saudara membaca mulai tahu, oh Tuhan itu marah kalau begini ya. Saudara mulai ngerti ketika saudara membaca cerita-cerita yang dalam Alkitab. Oh Tuhan itu akan sangat senang sekali kalau ada orang yang begini. Kenapa Tuhan senang dengan Daud? Kenapa Tuhan tidak senang dengan Saul? Saudara mulai membedakan.
Kalau saudara tidak membaca dulu, nggak usah terlalu panjang, wah kita gali ya, nggak usah. Hanya membaca saja saudara langsung tahu, oh ini yang disukai Tuhan, ini tidak disukai Tuhan. Oh orang ini sudah pernah menyakiti hati Tuhan. Oh orang ini sangat dipuji oleh Tuhan. Saudara mulai tahu ya. Nah karena itu sangat baik kalau saudara mulai tahu, oh pikiran Allah itu begini. Bahkan mungkin saudara, kenapa ya Tuhan gitu ya? Kenapa ini Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan tidak tolong gitu ya? Ketika membaca Alkitab pasti timbul pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian yang 4, menghargai Alkitab. Semakin saudara banyak membaca Alkitab, saudara semakin tahu betapa Alkitab itu kaya dengan hikmat Allah. Betapa Alkitab itu kaya dengan pengertian-pengertian yang pantas untuk saudara ikuti, yang saudara taati sebagai seorang Kristen, ya. Saudara semakin melihat, wow, kok bisa ya Tuhan tuh dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa memberikan inspirasinya luar biasa sampai seluruh cerita yang ada di dalam kitab itu merangkai menjadi satu berita keselamatan yang luar biasa. Semakin saudara mengagumi Alkitab, semakin saudara menghargai Alkitab. Gitu ya. Jadi membaca bukan jelek. Memang lebih cepat tadi beberapa yang saudara katakan saya sangat setuju, lebih cepat. Mungkin saudara akan lupa karena cuma membaca saja, tidak memberikan, saya sangat setuju ya. Tapi intinya saya ingin tekankan bahwa membaca itu tidak berarti tidak baik, ya. Tetap itu memberikan peranan yang sangat besar. Nah, lalu apa manfaatnya studi Alkitab? Paling tidak ada 6. Yang pertama, ketika saudara membaca, pernah nggak timbul, kok gini sih? Ini maksudnya apa ya? Ini kok nggak mudeng ya? Pernah nggak ketika saudara membaca? Nah, ketika saudara menemukan tempat-tempat di dalam Alkitab yang saudara nggak paham, saudara nggak ngerti ini hubungannya apa dengan ini, kenapa Matius menyebutkan ini refer ini ke dalam Perjanjian Lama dan lain-lain. Nah, timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang saudara menganggap saya kok nggak paham, itu yang mendorong saudara untuk melakukan studi Alkitab. Ya, itu satu. Yang kedua, membaca Alkitab itu sering menuntut respons. Saudara tidak bisa membaca Alkitab, udah abaikan saja. Tidak. Kenapa? Karena Alkitab itu Alkitab yang hidup. Allah berbicara kepada kita. Alkitab itu punya kuasa dan Alkitab itu bisa mengubah hidup kita. Ya. Karena apa? Melalui membaca Alkitab, kita mulai melihat, aku nggak bisa kalau cuman baca tok. Saya harus mengaplikasikan apa yang diomongin di Alkitab misalnya. Di Alkitab mengatakan, kamu harus mengampuni musuhmu. Alkitab, kalau saudara baca gitu, terus ya sudah, abaikan saja. Enggak kan? Alkitab itu menuntut ketaatan kita, menuntut respons dari kita. Terus ketika Tuhan berkata begitu, terus kamu gimana? Iya, aku punya musuh. Aku sebel kalau ketemu dia. Bahkan aku mencoba menghindari dia. Dan aku nggak bisa mengampuni dia karena begini-begini. Dia tuh sangat menyakiti bla 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 bla. Ketika firman Tuhan sampai kepada saudara, saudara akan ditegur. Saudara diminta respons. Terus Tuhan maunya kamu mengampuni. Terus kamu gimana? Ya, itu salah satu. Kemudian Alkitab juga berpusatkan kepada Kristus. Walaupun di Kejadian itu kata Kristus tidak ada sampai Perjanjian Baru, bukan berarti Kristus tidak ada di situ. Nah, kalau saudara tidak melakukan studi Alkitab, saudara nggak tahu Mazmur ini hubungannya dengan Kristus apa. Tulisan dari Habakuk ini hubungannya dengan Kristus apa. Kalau saya membaca buku Mika, itu apa hubungannya dengan keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, kalau saudara nggak melakukan studi, saudara nggak ngerti. Saudara pikir ya Habakuk sendiri, Mika sendiri gitu ya. Padahal seluruh Alkitab itu punya satu benang merah, yaitu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah Tuhan berikan dari awal Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau saudara nggak lakukan studi, saudara nggak mudeng. Ya. Kemudian ditulis dalam konteks sejarah. Peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab itu bukan dongeng, itu betul-betul terjadi. Nah, ketika terjadi, Alkitab tidak menyatakan, saudara harus belajar sendiri, ini zaman siapa sih? Zaman raja siapa sih? Kenapa raja ini? Nah,
Saudara harus mengerti konteks dari peristiwa ketika itu terjadi. Misalnya ketika Paulus berkata, oh semua perempuan harus memakai cadar ya untuk berbakti kepada Tuhan, bla bla bla. Saudara kan mikir, kenapa kita sekarang di gereja nggak pakai cadar ya? Nggak seperti yang diomongin Rasul Paulus gitu ya. Saudara mulai mikir, nah ketika saudara mulai mikir, tuh puji Tuhan. Kalau saudara mulai bingung, puji Tuhan. Kalau saudara mulai pusing, artinya otak saudara itu betul-betul bekerja. Kalau saudara kayak gitu, ya biarin aja. Lewat, saudara akan jadi orang yang smart. Saudara nggak akan jadi orang yang pintar. Ketika muncul itu, hati kita itu terdorong untuk belajar. Aku pengen tahu, kenapa kok begini? Kenapa Paulus mengatakan gitu? Kenapa Yesus membiarkan orang-orang ini tidak mendapatkan pertolongan, tapi dilanda dengan badai di laut, di danau. Ya, kenapa Tuhan malah tuh tidur di buritan? Kenapa dia nggak menolong? Ya misalnya ya, saudara, hal-hal seperti itu yang mendorong saudara untuk belajar. Ya, konteks sejarah sangat penting dalam seluruh peristiwa di dalam Alkitab. Kalau saudara nggak belajar, nggak mungkin saudara akan bisa mengerti. Kemudian kedalaman pikiran Allah. Saudara, pikiran Allah sungguh tak terselami. Pengertiannya sungguh luar biasa. Kalau saudara nggak belajar tentang Allah dan bagaimana peristiwa ini, kenapa Allah punya pola ya ketika dia melakukan sesuatu, itu yang membuat kita mulai belajar lebih banyak tentang pikiran Allah. Dan itu menolong kita untuk, wow, Tuhan tuh luar biasa. Kok bisa sih Tuhan lakukan itu? Kok Tuhan tahu sih ini bakalan terjadi begini gitu ya. Saudara semakin timbul puji-pujian dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan karena saudara mengerti apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, ya. Kemudian menikmati Allah. Saudara menyaksikan di dalam membaca Alkitab dan melakukan studi Alkitab, saudara melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di situ. Bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka-mereka yang ada di dalam Alkitab. Saudara melihat bagaimana itu menjadi refleksi hidup saudara dan bagaimana Tuhan juga akan menolong bukan hanya manusia yang ada di Alkitab dulu, tetapi juga sekarang. Kalau saudara nggak belajar, saudara nggak bisa merelevansikan semua yang terjadi di dalam Alkitab, gitu ya. Sehingga perlu saudara belajar. Itu paling tidak ini adalah manfaat-manfaat yang saudara bisa dapatkan. Beda, kelebihannya beda antara membaca dan studi Alkitab. Sangat baik kalau saudara melakukan baca Alkitab dulu. Karena itu kalau saudara melihat bahkan dosen pun ya, dosen sekolah teologi pun punya jadwal untuk baca Alkitab. Apakah karena mereka belum pernah baca? Sudah. Ada banyak dosen yang sudah 3-4 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa dia lakukan terus? Untuk dia semakin familiar, dia semakin intim dengan Tuhan dan semakin tahu pikiran Tuhan yang lebih luas. Saudara-saudara sepintar apapun, saudara nggak akan mungkin mengerti seluruh Alkitab. Apalagi kalau nggak mau belajar, wes tambah nggak tahu lagi, ya. Jadi saudara sangat penting sekali. Nah berikutnya. Sekarang saudara sudah tahu pentingnya, kenapa banyak orang tidak melakukan studi Alkitab.
Ya, kita akan lihat ya. Yang pertama, perlu banyak waktu, ya enggak? Jadi banyak orang tuh nggak mau melakukan studi Alkitab itu karena nggak punya waktu. Waduh, lama itu nanti. Kalau ke gereja 1 jam aja nggak cukup gitu ya. Kalau benar-benar serius membaca, melakukan studi Alkitab itu memang butuh waktu. Ini bukan alasan yang dibuat-buat, enggak. Memang faktanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia merasa Alkitab itu bukan prioritas untuk hidupnya, dia nggak akan lakukan itu. Dia akan lebih baik melakukan hal-hal yang lain, ya enggak? Ya. Oke, yang kedua, Alkitab terlalu banyak teori, tidak praktis. Mau bacain gitu juga nggak ada gunanya, kamu nggak dapat apa-apa gitu ya. Karena semuanya teori-teori yang harus dipikirin panjang lebar gitu ya. Padahal mungkin nggak punya waktu untuk mikir banyak gitu. Jadi dia pengennya, kenapa sih Alkitab itu nggak pakai 1, 2, 3, 1 you harus begini, 2 harus begini, udah itu selesai gitu ya. Untuk cerita tentang dosa saja, bukannya dosa, definisi dosa tuh ini, enggak kan di Alkitab. Kalau Alkitab menceritain tentang dosa gimana? Pada suatu hari ada seorang raja yang ada di atas sotoh atap, kemudian dia melihat ke bawah, oh ada lady yang lagi mandi. Itu definisi dosa. Saudara harus mengambil kesimpulan sendiri. Ya, itu enggak praktis, itu cuma cerita, sehingga kita seringkali mengabaikan dan tidak menganggap itu penting. Ya, kemudian tidak ada teman dan alat belajar yang memadai. Jadi saudara, kalau saudara nggak punya alat dan saudara nggak punya teman untuk studi Alkitab itu sulit sekali. Jadi karena itu akan sangat baik kalau gereja itu mengadakan kelompok PA. Jadi ada teman. Nah, untuk bahan, saudara nanti akan belajar di sini. Saya sangat berharap, saya nggak tahu saudara sekarang ada di gereja di mana, dan apakah di gereja saudara ada kelompok PA untuk studi Alkitab, benar-benar menggali Alkitab. Kalau tidak, saudara bisa mulai memikir, Tuhan, aku pengen punya kelompok PA untuk aku belajar bersama-sama. Bukan untuk menggurui mereka, tapi untuk belajar bersama-sama. Saudara, sekarang orang awam dan orang yang studi Alkitab di sekolah teologi sekarang punya akses yang sama terhadap bahan-bahan, ya enggak? Saudara tidak akan merasa spesial lagi. Zaman dulu, kalau saudara mau pengen tahu tentang prinsip Alkitab tuh saudara datang ke Pak Pendeta, tanya, Pak, Alkitab ngomong apa ya begini. Saudara, ada nggak sekarang, zaman sekarang itu orang mau tanya sesuatu, tanya ke pendeta? Googling, saudara masukkan aja kata yang saudara cari di di Google, saudara akan mendapatkan dari khotbah, dari artikel, dari apapun tentang hal itu. Ngapain saya datang ke pendeta? Pak pendeta juga nggak punya waktu, Pak pendeta ngomongnya juga ngalong ngidur, saya nggak mudeng, udah mendingan saya baca aja, ya nggak? Nah karena itu saudara-saudara akan sangat baik saudara mau merendahkan hati, belajar bersama-sama dengan jemaat, membuka kelompok PA, lakukan PA bersama-sama dengan mereka, ya, karena share bahan, aksesnya sama, gitu ya, sama. Oke, yang berikutnya adalah mungkin ini yang menjadi alasan yang mungkin cukup kuat gitu ya, karena kebanyakan orang Kristen tidak mau terlalu dekat dengan Tuhan. Nanti kalau aku baca Alkitab nanti ada tidak boleh ini, tidak boleh ini. Mendingan nggak usah baca supaya aku nggak tahu, ya nggak? Sama seperti kalau orang tuh sakit, pergi ke dokter, aku nggak mau pergi ke dokter. Kenapa? Nanti kalau pergi ke dokter, aku disuruh rongsen, disuruh cek darah, nanti semua penyakitku ketahuan semua. Banyak orang tua kan kayak gitu ya, nggak mau pergi ke dokter karena takut penyakitnya ketahuan semua. Sama dengan kita, kenapa kita nggak mau baca Alkitab? Karena saya nggak mau dekat dengan Tuhan, saya nggak mau dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena dalam pikiran dia Alkitab itu buku yang melarang semua kesenangan dunia, sehingga mereka tidak mau belajar Alkitab. Ya, dan masih banyak alasan lagi, tapi paling tidak tadi beberapa saudara sudah sebutkan dan itu sangat baik untuk kita mengerti bersama. Berikutnya, perkembangan teknologi. Nah, sekarang diskusi, apa kelebihan dan kelemahan antara Alkitab cetak dan Alkitab digital?
Jadi dua-duanya penting. Ya, sekarang kita akan melihat bersama. Apa kelebihannya? Ya, kalau Alkitab cetak kita semua sudah familiar, ya, sangat familiar, semua orang tahu itu Alkitab. Yang kedua, kalau saudara Alkitab cetak itu saudara punya apa namanya, perasaan itu tuh satu buku. Kalau digital saudara mau bilang satu buku kan nggak bisa gitu ya, karena saudara nggak bisa merasakan itu, karena sudah merasakan satu buku itu. Jadi esensi dari firman Tuhan itu adalah buku yang Tuhan berikan itu kena banget gitu kan dengan cetak. Kemudian sedikit interupsi, saudara kalau baca pakai digital, notifikasi chatting keluar terus, saudara bukannya akhirnya baca tapi malah saudara baca chattingan gitu ya. Kemudian bisa fokus, kalau baca Alkitab cetak itu benar-benar bisa fokus. Kemudian ada rasa memiliki. Di Alkitab saudara ada nama saudara enggak? Di digital saudara mau kasih nama bisa enggak? Enggak bisa, ya. Kemudian lebih menghargai, karena apa? Saudara beli, tadi bilang harganya mahal, lebih mahal. Kalau digital mungkin saudara cuma download free. Saudara kurang menghargai. Saudara pernah nggak membuang Alkitab? Kalau saudara buku nggak pernah tega untuk membuang. Tapi kalau digital langsung hapus. Saudara nggak punya perasaan apapun juga, ya langsung dihapus. Kemudian bersifat pribadi, saudara ada tulisan di pinggir, di margin, saudara kasih tulisan tambahan, saudara kasih warna, saudara kasih, sehingga perasaan itu ini adalah Alkitabku, itu terasa banget karena ada tulisanku, ada coretanku gitu ya. Kemudian bisa ditulisi tadi margin di pinggirnya. Kalau digital agak susah di ini ya. Nah, kelemahannya juga banyak, berat, susah dibawa kemana-mana, gitu ya. Tidak praktis, kalau ini kan kemana saja, kapan saja langsung bisa keluar. Kemudian harganya mahal, Alkitab sekarang mungkin 100.000 kira-kira ya. Kemudian mudah rusak, itu kelemahannya juga, karena bisa kotor, bisa sobek, bisa basah. Kemudian susah untuk mencari kata, tadi sudah disebutkan ya, tidak ada fitur untuk mencari kata. Tulisan susah dihapus, artinya kalau saudara sudah membuat tulisan terus salah, itu saudara menghapus itu harus coret-coret gitu ya. Jadi Alkitab saudara jadi kelihatan kotor. Kemudian makan tempat, saudara harus cari tempat untuk menyimpan. Kalau saudara digital, saudara nggak mikir. Kemudian ketergantungan. Saudara kadang-kadang kalau sudah terlanjur, saudara mencoret-coret itu, aku tahu ayat ini ada di sebelah kanan, pakai tak kasih warna hijau gitu ya. Ada ketergantungan di situ. Ketika digital, saudara nggak mikir lagi memang ya. Oke, sedangkan kelebihan dan kelemahan digital mudah akses ya, bisa didapat kapan saja, mudah dibawa kemana-mana karena selalu bersama dengan saudara di HP saudara, murah gratis, mudah mencari kata kalau saudara ingin mencari kata dengan gampang. Kemudian banyak versi, tadi sudah disebutkan ya, mudah dibandingkan dengan versi satu dengan yang lain. Dan bahkan lagi banyak Alkitab yang saudara nggak bisa beli. Coba saudara beli Alkitab dalam bahasa apa misalnya, bahasa Bali. Tak pernah dicetak, kalaupun dicetak sedikit sekali, saudara mau beli pun nggak bisa. Ya, kemudian terintegrasi dengan bahan-bahan lain. Nah, itu yang sangat memberi keuntungan yang paling besar untuk digital, terintegrasi dengan bahan-bahan lain. Bisa cari kata, bisa cari kamus, bisa cari tafsiran dan lain-lain ya. Kemudian praktis, sangat mudah sekali untuk kasih lihat ke orang, untuk kasih ini ya. Kemudian mudah berbagi, artinya apa? Kalau lihat ada ayat yang bagus, saudara langsung bagi ke sosial media gampang sekali. Kalau tulisan, saudara harus tulis dulu, cari kertas, nanti harus dikirim ya, susah ya. Kelemahan digital juga banyak ya, kurang penghargaan, tidak personal, saudara nggak bisa, ini Alkitabku, itu nggak bisa gitu ya. Kemudian sulit melihat konteks, kayak tadi katakan ya, kalau Alkitab cetak kan saudara bisa lihat 2 halaman. Jadi saudara habis ini perikop apa, habis itu perikop apa, saudara bisa lihat. Tapi kalau digital susah untuk dilihat. Kemudian tidak mudah ditandai atau ditulisin. Kalau cetak digital, walaupun sekarang sudah ada beberapa fitur untuk ditulisin ya. Kemudian banyak tidak bermutu untuk bahan-bahan biblikanya. Bahan biblika itu banyak seabrek-abrek di internet. Overloaded. Tapi saudara nggak tahu mana yang betul atau mana yang bermutu dan mana yang tidak, mana yang alkitabiah, mana yang tidak. Kemarin dulu ada teman yang sharing, dia download bahan-bahan biblika
dia kira bagus sekali, ternyata itu sumbernya dari Jehovah Witness. Dia nggak tahu, ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian banyak distraksi tadi ya, dan notifikasi yang terus-menerus muncul. Kemudian untuk menguasai alatnya harus belajar. Nah, ini yang menjadi halangan yang paling besar ya. Perlu skill. Saudara, kalau orang tua buka Alkitab bisa nggak suruh cari kamus? Harus diajarin, betul. Orang tua harus mau belajar. Nah, kalau tidak, ya nggak bisa. Cari tafsiran, membandingkan ayat, membandingkan pasal. Orang tua nggak bisa kalau tidak diajarin, ya. Oke, sampai di sini. Bagaimana kita menyikapi hal ini, ya? Saya senang tadi saudara mengatakan seri, karena sebenarnya dua-duanya itu punya kelebihan, dua-duanya punya kelemahan, dua-dua bisa dipakai kapan saja, bahkan sampai hari ini. Jangan menyampingkan salah satu, dua-duanya punya kegunaan, ya. Oke, media akan terus berubah. Ini sikap kita ya. Yang berubah itu medianya. Isi Alkitabnya berubah enggak? Dari dulu sampai sekarang sama, ya. Alkitab digital atau Alkitab cetak isinya sama, tidak perlu wah digital itu lebih rohani atau cetak itu lebih rohani, tidak, isinya sama, ya. Nah, Alkitab cetak atau digital, keduanya mewakili kerinduan Allah untuk berbicara kepada umatnya. Saudara mau pakai digital, saudara mau pakai cetak, ingat, itu cara Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan pakai 1001 cara untuk bisa berbicara kepada saudara. Kalau perlu pakai digital, dia akan pakai digital. Kalau itu akan pakai cetak. Bahkan dulu sebelum ada tulisan, Tuhan berbicara langsung, tidak pakai tulisan. Mereka pikir ya, kalau Kristen itu Alkitab itu ditulis, jadi selamanya harus ditulis. Tidak. Dulu pertama kali Tuhan berbicara kepada umatnya itu dengan oral, dengan lisan, tidak pernah ada tulisan karena orang masih buta huruf, ya. Oke, makna teks tidak berubah dari kertas ke digital. Makna teksnya tidak berubah, ya. Hal yang berubah adalah cara kita menerima dan cara kita mempelajarinya. Itu yang berbeda, gitu ya. Oke, terima kasih. Satu hari ini sudah cukup untuk saudara. Saya berharap saudara belajar beberapa hal hari ini dan kita akan ketemu minggu depan. Ya.